Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, untuk pertemuan kedua yang kali ini, yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan pertemuan yang kedua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa yang berbahagia, untuk pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman PHP, variabel dan komentar. Yang pertama yaitu kita membuat program di PHP. Untuk membuat program di PHP kita menggunakan editor teks. Setiap kali kita membuat program di PHP, maka kita harus menyediakan editor teks terlebih dahulu. Teks editor di sistem operasi Windows bisa menggunakan Notepad, Notepad++, Adobe Dreamweaver.js dan sebagainya. Kemudian kalau menggunakan sistem operasi Linux, kita bisa menggunakan V atau gedit dan sebagainya. Jadi banyak sekali teks editor yang ada di masing-masing sistem operasi, entah itu Windows, Linux, Macintosh dan sebagainya. Kemudian untuk menguji program PHP, ya, kalau kita sudah menulis program di PHP kemudian kita uji program tersebut, maka kita menggunakan browser. Browser itu untuk menguji apakah benar atau tidaknya program yang telah kita buat. Browser yang bisa dipakai itu Internet Explorer, kemudian bisa Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla, Firefox dan sebagainya. Selanjutnya contoh membuat program PHP. Kita membuat program PHP sederhana. Ya, contohnya ini kita membuat program PHP untuk menampilkan teks yang bertuliskan selamat belajar PHP. Kemudian koma, tanggal sekarang. Langkah pertama yaitu kita buka dulu teks editornya atau editor teks, ya, bisa menggunakan Notepad ataupun Adobe Dreamweaver dan lainnya. Kemudian setelah kita ketik skripnya, ya, untuk mengetik skripnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, setelah kita ketik slide-nya, yang ketiga yaitu kita simpan, ya, kode PHP atau skrip PHP tersebut, ya, dengan nama terserah kita. Di sini contohnya kita kasih nama latihan 1.1.php. Jangan lupa setiap kita menyimpan selalu diberi ekstensi .php. Kemudian lokasi penyimpanannya ada di c.2/xmpp/htdocs/. Ya, intinya kalau kita menggunakan selain xmpp, kita harus menyimpannya di htdocs. Nah, htdocs ini untuk menyimpan file-file PHP yang telah kita buat, ya, disimpan di folder htdocs. Ya, setelah kita simpan file tersebut, kita jalankan script tersebut di browser, ya, untuk menampilkan atau menjalankan program PHP itu di browser, ya. Kemudian setelah kita buka browsernya, kita ketik localhost, ya, localhost, kemudian /latihan 1.1.php. Nah, yang latihan 1.1.php ini file kita, ya. Tadi file itu bisa kita rubah-rubah tergantung keinginan kita, atau localhost bisa diganti dengan 127.0.0.1 file kita, ya. Nah, di sini adalah script PHP atau kode PHP untuk menampilkan teks. Nah, ini, ya, di sini teks warna merah adalah program PHP-nya.
Yang pertama, ya jangan lupa diawali tanda tanya PHP. Itu mesti setiap kali membuat program PHP jangan lupa ketik ya tanda siku, kemudian tanda tanya PHP, atau bisa dihilangkan PHP-nya, tanda siku kemudian tanda tanya. Untuk menuliskan lengkapnya, tanda siku tanda tanya PHP. Kemudian di sini kita mau menampilkan tanggal, ya tanggal sekarang. Ada date, berarti ini date untuk menampilkan tanggal. Date Y berarti menampilkan tahun. Date M menampilkan bulan. Date D untuk menampilkan tanggal. Ya, kemudian print F. Nah, print F ini untuk menampilkan untuk menampilkan teksnya. Nah, teksnya ini jangan lupa print F dalam kurung. Kemudian tanda kutip, ya kutip, tanda buka kutip, selamat Anda belajar PHP, koma tanggal sekarang. Nah, baru kita ini untuk menampilkan tanggalnya, dolar tanggal, kemudian strip bulan, kemudian strip tahunnya. Nah, kemudian echo, ya echo ini untuk pindah baris, BR, maksudnya BR. Nah, echo ini sama dengan print F, yaitu menampilkan teks, baik itu teksnya ada tulisannya atau kosong. Nah, BR ini untuk pindah baris, karena BR ini kosong, tidak ada teks yang mau ditampilkan. Kemudian hijau sama, ya untuk menampilkan sama seperti print F, yaitu menampilkan teks di browser. Setelah itu jangan lupa ditutup dengan tanda tanya siku, ya untuk apa? Untuk menampilkan teksnya. Ini keterangannya kalian bisa sendiri, keterangan program dari slide sebelumnya. Kemudian ini hasil dari program yang telah dibuat, ya. Kalian simpan file tersebut, yang ini ya kalian simpan di dalam folder htdocs. Setelah itu kalian buka browsernya, kemudian kalian ketik di URL-nya. Di sini contohnya localhost. Untuk apa? Untuk menampilkan hasil program yang telah kalian buat di localhost garis miring. Nah, ini latihan titik 1.1.1.php, ini nama file kalian. Kemudian nanti otomatis PHP akan browser akan menjalankan program dari PHP. Ya, ini hasilnya. Kemudian bahasa jalannya yaitu variabel PHP. Semua bahasa pemrograman itu pasti menyediakan variabel. Nah, fungsinya apa? Variabel itu untuk menyimpan suatu nilai, dan nilai yang di dalamnya dapat diubah sewaktu-waktu. Jadi dalam variabel tersebut ada nilai. Nah, nilai tersebut bisa diubah-ubah tergantung keinginan kita, dan waktunya tidak terbatas, sewaktu-waktu bisa kita rubah. Kemudian di PHP variabel ditandai dengan tanda $, ya. Tanda $, itu untuk menyatakan bahwasanya ini adalah variabel. Contohnya $nama, berarti nama variabelnya bernama nama, ya. Kemudian di dalam nama tersebut, di dalam variabel tersebut terdapat ada isinya, yaitu nama kita. Supaya di sini Suhendro. Ya, tadi ada variabel yang namanya bernama nama, kemudian di dalam nama tersebut, dalam variabel tersebut isinya Suhendro. Nah, di sini contoh variabel di PHP, ya bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini kita fokus ke program PHP-nya, ya. PHP, tandanya PHP, kemudian ini adalah namanya, nama Suhendro, isinya Suhendro. Kemudian ditampilkan pada perintah printf untuk menampilkan isinya apa? Isinya halo sobat, nama saya, kemudian koma, ini s nama, berarti ini variabelnya,